apakah tadi kan jaksa penuntut umum bilang tidak kami dakwakan seolah-olah pembiaran, padahal kan dibulatin di dalam dakwaan itu. Nah itu makanya saya tanya yang Bukan mulia. tidak kami dakwakan yang mulia, unsur 716C itu dibaca lengkap penasihat hukum. Tolong jangan dipotong separuh satu, itu kan alternatif di sana unsurnya mulia. Sudah. Baik. Pertanyaannya Terima kasih, diganti Yang Mulia. saja. Terima kasih yang mulia. Tadi ahli juga bilang bahwa pasal 55 itu harus ada perbuatan yang konkret. Yang dimaksud dengan perbuatan yang konkret itu, apakah melakukan penganiayaan baik dalam bentuk ringan atau berat? Melakukan di lokasi, apa itu maksudnya? Saya nggak mau pernyataan saya dibuat kesimpulan ya, Anda bertanya aja. Loh, Pertanyaannya saudara apa? mau ditanya. Pertanyaannya, saya nggak mau pernyataan saya disimpulkan karena kesimpulan Anda salah. Saya kan bertanya tadi karena bertanya aja, saudara bertanya. memberikan statement seperti itu. Tidak Ahli- seperti itu ahli statement tadi saya. gini, Tidak seperti itu statement saya. Sebentar. Ahli mengatakan ini delik material, maka ahli itu menjelaskan delik material itu apa. Penganiayaan itu masuk di dalam delik material, gitu loh. Delik yang digantungkan apa akibatnya, kan begitu. Itu yang dijelaskan ahli. Jadi tanya pendapat ahli yang berkaitan dengan keahlian ahli atau konfirmasi apa yang ahli sudah sampaikan, gitu. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Di sini kan ada beberapa dakwaan. Dakwaan penganiayaan tadi ahli bilang itu adalah delik material yang dilihat dari akibat. Oke, pasal 76 itu yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum 76C ya, itu delik material atau delik formal. Anda bertanya pasal 76C undang-undang nomor berapa? Undang-undang ya nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 76 huruf C. Ya kan ahli udah biasa. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak itu. Oke. Yang didakwakan jaksa ini saja. Ya, sebenarnya enggak, karena undang-undang ini ada 3 ya, 23 2002, 35 2014 atau 17 2016. Oke, Anda bertanya tentang pasal 76 huruf C. Ya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, saya bedah unsurnya. Unsur subjektifnya itu adalah setiap orang. Unsur objektifnya adalah opsional. Ya. Opsionalnya adalah untuk cara yang dilakukan, menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, ya. Jadi itu pilihan. Jadi salah satu aja terpenuhi, maka sudah cukup sepanjang ada kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak itu menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Perlindungan Anak, pengertian kekerasan berbeda dengan pengertian kekerasan di dalam undang-undang dalam KUHP. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan luka, penderitaan fisik, psikis maupun batin pada diri anak. Yang dikatakan anak apa? Seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi cukup salah satu aja dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan ini, yaitu apakah menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan. Nah, pertanyaan Anda tadi yang saya tangkap adalah membiarkan. Membiarkan itu salah satu unsur untuk cara. Jadi bukan Anda yang menyatakan, tolong jelaskan unsur-unsur membiarkan, nggak ada. Yang adalah tafsir terhadap pembiaran, karena itu adalah omisi yang tidak murni, menimbulkan akibat yang dilarang karena seseorang tidak melakukan sesuatu padahal dia punya kewajiban atau punya kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Itulah yang dikatakan pembiaran. Jadi dia tidak melakukan perbuatan, tapi tidak melakukan sesuatu sehingga timbul akibat yang dilarang. Itu penjelasannya. Jadi bukan unsur pembiaran. Makanya saya tadi menyatakan tidak ada unsur membiarkan, yang ada adalah penjelasan atau tafsir terhadap pembiaran. Pertanyaan saya bukan itu ahli. Itu delik formil atau delik material, jawab aja
formil, material gitu loh. Jadi jelas. Apa jawabannya coba Pak Ali? Saya pikir sudah saya jawab tadi ya. Penganiayaan itu adalah delik material. Berarti Timbul yang akibat. Cuman di sini kalau Anda membaca delik materialnya ada limitasi, sudah ditentuin bentuk-bentuk caranya. Ada juga delik material tidak ditentuin caranya, seperti penganiayaan dan pembunuhan dalam KUHP. Caranya nggak ditentuin. Ini ada limitasi. Saya pikir sudah jelas itu ahli Iya, ya. Penjelasannya makanya. jelas. Ada pertanyaan yang lain atau satu ganti? lagi yang mulia. Tadi ahli juga menyinggung. Mungkin akan dibilang nanti ini tergantung teknis pendakwaannya. Ini kan tadi ahli bilang bahwa penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berbeda dengan di KUHP. Nah, sekarang kenapa ini dicampur-campur undang-undangnya, pasal-pasalnya? Keberatan Mas Hakim, ini masalah dakwaan lagi Mas. Cukup yang mulia. Mas Hakim nih. Cukup ya.